mengaktifkan videonya, berikutnya terimalah salam hangat dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. 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 Selamat sore. Selamat sore, Kak. Salam namo buddhaya dan salam kebajikan ya. Ini di tempat saya di kawasan Cirende juga hujan sangat lebat ya. Mudah-mudahan di Bali dan di kota-kota lain tidak sedang hujan. Jadi saya khawatir sekali terjadi gangguan sinyal ya. Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Ya, sama-sama kita berdoa ya, sehingga tidak ada materi-materi yang harus kita sampaikan di hari yang ketiga ya. Oke, baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, Pak Fuad akan menyampaikan dulu materi kaitannya dengan muskuloskeletal trauma atau bagaimana cara kita menangani pasien yang mengalami cedera, trauma, kerusakan sel dan jaringan pada kawasan otot dan skelet ya. Otot, tendon, tulang itu masuk ke dalam muskuloskeletal trauma ya. Sebelum saya lanjutkan teman-teman, saya minta konfirmasi dari rekan-rekanku semuanya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar. Jelas. Dengar, Pak. Jelas. Balik ya. Jelas, Pak. Satu lagi ya. Oh, balik ke rumah lagi ya. Oke, satu lagi. Apakah PPT-nya sudah bisa muncul? Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Sudah Ya, bisa muncul. oke, baik. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Kita akan membahas muskuloskeletal trauma. Oke. Overview. Beberapa tema yang akan kita bahas pada materi kali ini, di antaranya adalah yang pertama kita akan membahas terkait dengan luka dan perdarahan. Oke. Lalu kemudian yang kedua penanganan luka. Yang ketiga patah tulang. Yang keempat, pembidaian, bagaimana cara kita melakukan bidai yang baik dan benar, prinsip-prinsip bidai apa saja, itu yang mesti teman-teman ketahui. Kemudian yang kelima ada dislokasi, sprain dan juga strain, ini kaitannya cedera pada otot dan ligamen. Kemudian yang keenam adalah penanganan sprain and strain, ya. Oke, langsung saja teman-teman. Kita mulai dari perdarahan. Ya. Perdarahan itu sebagian besar dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Ada perdarahan luar atau perdarahan terbuka. Ada perdarahan dalam. Kalau perdarahan dalam itu sebetulnya terjadi perdarahan namun darahnya tidak sampai keluar ya. Hanya terjadi hematoma, bengkak, kemudian warnanya biasanya kebiruan karena hematom tadi. Kalau perdarahan luar atau terbuka jelas darahnya ada yang keluar. Udah itu saja kata kuncinya ya. Oke. Kalau perdarahan eksterna atau perdarahan luar karena ada darah yang keluar itu berarti ada pembuluh darah yang terkena. Ya kan? Sehingga muatan yang ada di dalam vaskuler, entah itu arteri maupun vena yang terkena, itu bisa keluar, sehingga menimbulkan perdarahan. Oke, kita mulai dari perdarahan yang pertama, itu yang terkena adalah arteri. Kalau sifat perdarahan arteri, saya rasa teman-teman sudah mengerti ya. Coba sebutkan, apa ciri-ciri darah yang keluar dari arteri? Silahkan diaktifkan, teman-teman sudah tahu ini. Apa saja teman-teman? Warnanya Muncrat. Berwarna merah. Oke ya, warnanya lebih terang. Oke, warnanya merah terang. Karena di situ banyak mengandung oksigen ya. Lalu kemudian saya dengar lagi tadi ada yang menjawab perdarahannya muncrat Pak, betul, memancar. Nah, ya kan? Kalau perdarahannya memancar, kemudian warnanya lebih terang, itu adalah arteri. Oke?
Kemudian perdarahan yang mengenai vena, kira-kira karakteristiknya seperti apa teman-teman? Boleh sharing dong ke teman yang lain. Yuk aktifkan suaranya. Apa kira-kira? Halo? Warnanya agak gelap. Berwarna gelap. Merah gelap. Warna darahnya lebih gelap, lebih hitam, ya kan? Karena banyak mengandung karbon dioksida, ya. Kemudian sifat dari perdarahannya tidak memancar, tapi apa? Mengalir, ya kan? Kemudian yang terakhir, kalau yang terkena adalah kapiler, entah itu arteriola maupun venula. Jadi cabang-cabang arteri yang terkecil atau vena yang terkecil yang ada di kawasan yang paling perifer, paling ujung. Yuk, sifat perdarahannya bagaimana? Memancar, mengalir, atau hanya ngerembes kira-kira teman-teman? Aktifkan suaranya. Memancar. Iya, hanya merembes ya. Oke. Jadi dari perdarahan dan warnanya saja kita mampu untuk memprediksi. Misalkan ada teman Anda terkena luka bacok ya. Kalau darahnya ngalir, muncrat, warnanya terang, udah itu arteri yang kena. Hati-hati ya. Kalau perdarahan arteri ini potensi untuk menyebabkan shocknya juga lebih tinggi tentunya ya daripada perdarahan yang hanya terkena di daerah vena maupun kapiler. Itu jelas itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke jenis-jenis luka. Sekali lagi teman-teman, luka itu ada yang tertutup, ada yang terbuka ya. Luka yang tertutup contohnya adalah luka kompresi akibat benturan, ya kan? Akibat ditendang, kejepit pintu, itu lukanya tertutup, hematom, ya. Ada lagi beberapa luka yang terbuka. Memang terjadi kerusakan sel dan jaringan, ya kan? Terkoyak, kemudian terkena sayatan, macam-macam, terkena tembakan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah luka abrasi. Anda bisa lihat ya, kondisinya seperti ini. Ini umpamanya ada orang sedang naik motor ya, di tikungan bukannya ngerem malah ngegas. Padahal di jalan itu banyak sekali serpihan-serpihan pasir. Akhirnya Vespanya keseret, mukanya kena aspal seperti ini. Ini namanya luka abrasi ya. Kalau abrasi ini luas ya, dan ini nyeri banget biasanya ya. Yang berikutnya adalah luka laserasi atau luka sayatan ya. Ada lagi kombinasi abrasi dan laserasi. Yang berikutnya ada luka avulsi. Kalau avulsi ini kata kuncinya ada bagian dari tubuh yang terkena, organnya yang sampai tercomot ya. Apa ini bahasanya? Terkelupas. Itu avulsi. Yang berikutnya adalah ada luka penetrasi. Pertanyaannya teman-teman, kalau Anda mendapati pasien dengan kondisi luka seperti ini, ya, benda yang menancap boleh dicabut nggak teman-teman? Aktifkan suaranya teman-teman. Tidak boleh. Tidak. Ini kalau kondisinya prahospital, ya, jangan dilakukan pencabutan. Kenapa? Alasannya ada beberapa. Yang pertama adalah benda yang menancap itu bisa digunakan sebagai tampon, ya. Nantinya dia yang akan melakukan DAP, direct arterial pressure, atau penekanan secara langsung pada arteri-arteri yang ada di kawasan benda yang menancap itu, ya, sehingga perdarahannya sedikit banyak bisa ditekan, ya. Kalau nanti Anda tarik, waduh bahaya, ya. Yang pertama bisa digunakan sebagai tampon untuk meminimalisir perdarahan. Kemudian yang kedua, kalau kita paksakan kita cabut, padahal kondisinya masih di luar rumah sakit, itu bisa menyebabkan luka sekunder atau luka tambahan. Ya, ingat prinsip daripada penanganan trauma atau dalam emergencies itu do not further harm. Jangan menambah cedera yang telah dialami oleh korban. Kalau ada benda menancap seperti ini, kita tarik bahaya, ya kan?
apalagi itu terjadi di kawasan torak ya. Oke. Nah, kalau di bawah sini, ini di sini ada arteri mamaria ya. Kalau kita tarik seperti ini, seret, waduh ya, itu bisa tersayat, kemudian perdarahannya jauh lebih masif ya. Atau kalau yang misalkan yang terkena di bagian torak ya, awalnya benarnya ada yang menancap nih. Kemudian kalau kita tarik, waduh, itu berarti Anda merubah dari ya trauma torak yang sifatnya tertutup menjadi open pneumotorak ya. Kalau misalkan ada di kawasan torak ya. Kalau ini kan lebih ke daerah PX ya atau prosesus sividus. Tetapi di sini juga ada arteri mamaria ya, gede banget. Jadi kalau Anda tarik seret, waduh, terkoyak ya. Jadi akan menimbulkan cedera tambahan ya. Yuk kita lanjutkan. Kalau kompresi seperti ini ya, ini yang tadi mekanismenya oleh karena benturan, ya kan, oleh karena kejepit, ya, ketimbuk batu, ya, lukanya seperti ini, ya, bengkak, hematom, ya. Lalu kemudian trauma amputasi, ini kesabet, kena apa ini, parang, kena celurit dan seterusnya. Kalau ini gigitan binatang, ya. Oke, luka tembak. Oke. Pada luka tembak, ya, yang harus kita waspadai adalah efek kavitasi. Nah, efek kavitasi. Jadi begitu peluru itu gitu ya, kemudian masuk ke dalam jaringan atau tubuh korbannya, di dalam dia akan melakukan gerakan seperti memutar, ya, rolling, berputar. Nah, kelihatan di luar itu kecil lukanya. Tapi kalau nanti di dalam dia berputar, itu bisa menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Jadi yang harus kita waspadai juga adalah efek kavitasi ya. Sekarang prinsipnya dalam dunia emergency itu, berbagai macam luka yang tadi sudah kita sebutkan, kita harus mampu melakukan kontrol perdarahan. Betul ya? Nah, kalau luka-luka yang terbuka, ya, baik itu abrasi, avulsi, dan seterusnya, amputasi ya, itu masuk dalam ranah sirkulasi. Nah, tadi Dr. Hadi juga sudah menyampaikan kaitannya dengan shock. Shock itu ada sirkulasi itu memiliki pasangan yang kemana-mana harus disertakan, yaitu circulation plus hemorrhagic control ya, atau bagaimana cara kita untuk menghentikan perdarahan terlebih dahulu, itu yang paling penting ya. Perdarahan dihentikan, baru berikutnya dikaji tanda-tanda shock. Kalau si korban ternyata mengalami shock, maka berikutnya kita pertimbangkan untuk melakukan resusitasi. Tadi di materi sirkulasi sudah disampaikan ya. Oke. Cara mengontrol perdarahan yang pertama adalah direct pressure. Ya, dilakukan penekanan secara langsung. Oke, di daerah luka. Kemudian setelah direct pressure kan nggak mungkin ya kita pegang terus ya, lebih baik kita lakukan juga pembalutan, nggak akan capek kita pegang terus ya. Kemudian nilai perdarahan. Kemudian yang ketiga, gunakan tekanan pada nadi. Jadi setelah kita tutup, tekan, tinggikan ya. Kalau memang tidak ada fraktur boleh kita tinggikan. 3T ya, tutup, tekan, tinggikan ya. Oke, kalau nggak ada fraktur boleh kita tinggikan, tetapi kalau ada fraktur jangan. Ya. Kemudian kita juga boleh menggunakan tekanan pada nadi. Ini namanya point pressure. Ya, kita lakukan penekanan pada nadi di bagian lintasan yang terkena lukanya. Misalkan begini, yang terkena amputasi, misalkan tadi seperti yang ada di jari ya, di jari. Berarti point pressure, penekanan pada nadi yang bisa kita upayakan adalah nadi mana? Radius ulnaris. Nah, ya, pokoknya nadi yang di kawasan distalnya tadi terkena bagian yang mengalami luka, ya. Kemudian kalau tidak terhenti, Anda bisa menggunakan tourniquet, ya, di ujung sedistal mungkin, ya, di ujung sedistal mungkin, seujung mungkin. Jadi kalau teman-teman menggunakan tourniquet,
ya, itu ada hal-hal penting yang harus Anda ketahui, yaitu Anda harus mencatat waktunya, ya. Jangan sampai kita memasang torniket sebagai upaya untuk menghentikan perdarahan, kita tidak mencatat waktunya. Wah, ini kasihan pasiennya ya. Kenapa? Karena yang di bagian distal itu sudah pasti tidak akan mendapatkan pasokan darah yang memadai, ya kan? Bisa terjadi iskemia, bisa terjadi yang namanya injury, bisa terjadi yang namanya infak, baik itu akut maupun nantinya kronik, atau bahasa kita itu nekrosis, ya, nekrosis jaringan. Jadi kalau kita terpaksa menggunakan torniket untuk mengontrol perdarahan, yang paling penting adalah catat waktunya. Ya, setiap 10 sampai 15 menit ya, kita harus melonggarkan ikatan torniketnya. Dilonggarkan sejenak saja, teman-teman. Sampai darahnya yang di bagian ujung keluar dikit aja, tis. Nah, itu cukup. Karena memang nggak ada parameter yang lebih pas. Dilonggarkan, ya kan, sampai darah di bagian ujung itu keluar, tis. Nah, itu cukup. Setelah itu dilonggarkan lagi, dikencangkan lagi. Setiap 10 atau 15 menit longgarkan lagi, ya. Ini untuk mencegah tadi ya, iskemia, kemudian injury atau bahkan nekrosis pada sel-sel yang berada di kawasan distal atau ujung, ya. Penanganan pada perdarahan terbuka, kita lakukan direct pressure. Jika perdarahan tidak berhenti, gunakan torniket, ya. Jadi torniket ini sebetulnya, teman-teman, ini merupakan pilihan atau alternatif kesekian kalinya. Setelah dengan direct pressure, tutup, tekan, tinggikan, kemudian sudah dilakukan point pressure, ini semuanya mengalami jalan buntu. Baru berikutnya boleh ditambahkan torniket. Tetapi kalau dengan tutup, tekan, tinggikan, kemudian kita melakukan point pressure, itu sudah berhasil mengontrol perdarahannya, maka torniket jangan digunakan, ya. Kenapa nggak boleh digunakan, Pak? Ya tadi terbukti by research, by evidence, ya, pengamatan yang dilakukan oleh traumatologi pada pasien-pasien yang terpasang torniket, ini bisa menyebabkan nekrosis atau injury pada jaringan distal, ya. Kalau terpaksa menggunakan torniket, longgarkan setiap 10 atau 15 menit, ya. Kalau tidak ada torniket, kita boleh modifikasi nih, ya, menggunakan apa ini? Kasa juga boleh, atau kain juga boleh, yang ujungnya nanti dikasih bolpen kemudian diputar, dikencangkan, ya. Oke, ingat ya, benda yang menancap jangan dicabut, ya, karena tadi yang pertama bisa digunakan sebagai tampon, ya, meminimalisir perdarahan. Kemudian kalau kita lakukan pencabutan, waduh, bahaya, ya kan? Nah, ini bisa menyebabkan cedera tambahan, ya. Do not further harm, jangan menambah cedera atau kecacatan yang telah dialami oleh korban, ya. Terus apa yang kita lakukan, Pak? Kontrol perdarahan, ya, kontrol perdarahan saja. Kemudian benda yang menancap dilakukan fiksasi dengan balutan donat, ya. Kalau memang yang tertancap itu di bagian abdomen, ya, perdarahan dikontrol. Kemudian agar pisaunya tidak gerak-gerak, kita lakukan yang namanya fiksasi, ya. Oke. Seperti ini ya, benda yang menancap jangan dicabut, yang pertama. Yang kedua, Anda cukup kontrol perdarahannya seperti ini, kemudian nanti dilakukan fiksasi. Boleh nanti menggunakan balutan donat, ya, yang akan diajarkan pada saat sesi luring, ya. Oke. Terus dicabutnya di mana, Pak? Nanti di rumah sakit, di ruang OK, ya. Ketika semuanya udah siap, dokter anestesinya siap, dokter bedahnya siap, ya. Kemudian obat-obatan juga sudah diberikan. Maksudnya seperti obat analgesik, obat bius, anestesi sudah dilakukan. Kemudian cairan-cairan resusitasi juga sudah siapkan, boleh, ya. Tetapi kalau fasenya prahospital ya nanti dulu lah, ya. Oke, ya, boleh menggunakan nanti balutan donat seperti ini, ya.
Oke. Ini pada trauma yang mengalami amputasi ya. Boleh kita modifikasi menggunakan pad seperti ini atau menggunakan kasa kalau memang tidak ada tourniquet. Kemudian kita kencangkan menggunakan ball friend. Nah, ya diikat-ikat. Nah, oke. Nah, ketika kita terpaksa melakukan pemasangan tourniquet atau mengikat ya pada jaringan-jaringan yang teramputasi, ingat ya, kita harus mencatat waktunya. Untuk apa, Pak? Setiap 15 menit Anda harus longgarkan ikatannya. Terus melonggarkannya berapa lama, Pak? Nggak ada patokan waktu. Yang jelas di ujung-ujung pada bagian yang teramputasi ini keluar darah. Ini udah cukup kayak gini ya. Kemudian setelah dilonggarkan, kencengkan lagi. Kemudian yang berikutnya perawatan pada organ yang teramputasi. Oke. Organ yang teramputasi ini masih ada harapan untuk bisa disambungkan kembali, ya kan? Masih adalah harapan kalau terkena organ-organ ekstremitas, saya barusan baca di ATLS dan di buku-buku yang lain, dia bisa bertahan 8 sampai 10 jam ya jaringan itu. Jadi masih ada harapan untuk bisa disambungkan. Nah, mudah-mudahan masih bisa disambungkan ya. Itu nanti yang berperan bedah ortoped ya. Yang penting yang kita lakukan adalah rawat organ yang teramputasi. Bagaimana? Yang di sini tadi kita hentikan perdarahan, boleh dipasang tourniquet atau dilakukan tadi ya modifikasi. Pokoknya dihentikan. Kemudian organ yang teramputasi harus segera kita evakuasi. Kalau kotor, Pak, boleh nggak kita bersihkan dulu? Boleh lah, ya, dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam kasa yang bersih atau steril lebih baik. Kemudian kita masukkan ke dalam full box, ya, atau kotak pendingin seperti ini. Kemudian bersamaan dengan pasien harus segera kita bawa ke rumah sakit terdekat, ya, segera kita konsulkan kepada dokter bedah atau bedah ortoped, ya. Mudah-mudahan organ yang teramputasi masih bisa disambungkan kembali, gitu ya. Jadi bagaimana kita ambil, kita bersihkan, masukkan ke dalam tempat seperti kasa yang bersih ataupun steril. Setelah itu kita masukkan ke dalam full box, ya. Harus dalam kondisi yang dingin, ya. Kenapa harus dalam kondisi yang dingin, Pak? Ya, ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah membuat pembuluh darahnya vasokonstriksi, sehingga darah di organ yang teramputasi tadi tidak keluar-keluar terus, ya kan? Kemudian tujuan yang kedua, ini lebih ke fisiologis, ya. Jadi ini ada kaitannya dengan metabolisme seluler, ya. Jadi yang namanya metabolisme itu berbanding lurus dengan suhu. Ya. Kalau Anda baca teori, itu metabolisme berbanding lurus dengan suhu, ya. Semakin tinggi suhu tubuh atau suhu ruangan, maka bisa berdampak terhadap metabolisme seluler. Metabolisme selulernya akan meningkat, ya kan? Sedangkan metabolisme seluler itu membutuhkan oksigen, ya kan? Ingat siklus Krebs itu. Sedangkan di bagian yang teramputasi, di bagian yang distal, ya kan, itu sudah tidak mendapatkan pasokan darah dan oksigen. Jadi untuk memperlambat kematian atau kerusakan jaringan, ya, oksigen sisa-sisa yang ada sini kita bisa menghemat. Salah satu caranya ya metabolismenya ditekan, ya, suhunya didinginkan, ya, sehingga harapannya nanti ya ketika sudah ketemu dengan dokter bedah ortopednya ini masih normal gitu. Kalaupun ada kerusakan pada otot, sel dan jaringannya itu tidak, ataupun syarafnya itu tidak terlalu masif lah gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah teknik membalut luka. Tujuan dasar pembalutan luka yang pertama adalah untuk mengontrol perdarahan. Jadi tujuannya adalah untuk mengontrol perdarahan. Kan nggak mungkin ya kita melakukan direct pressure terus, capek lah kita ya, kita balut. Kemudian yang kedua adalah mencegah kontaminasi dan kerusakan lebih lanjut, kemudian menjaga luka tetap moist atau lembab,
Kemudian yang lain adalah untuk imobilisasi, mengistirahatkan. Yang berikutnya untuk mempercepat proses penyembuhan dan tentunya untuk kenyamanan pasien, ya. Maka harus dilakukan pembalutan, ya. Ini beberapa prinsip pembalutan yang saya rasa teman-teman juga sudah mengerti, ya. Ini kan materi hanya nice to see, nice to know, ya. Yang pertama, jangan sentuh luka dengan tangan kotor. Wah, ya. Kemudian bahan untuk balutan usahakan steril, ya, agar tidak terjadi yang namanya infeksi. Kalau tidak ada yang steril, maka upayakan yang bersih. Nah, itu minimal bersih tuh. Kemudian balutan harus menutupi semua luka. Jangan ada ujung balutan yang bebas melayang, ya. Kalau bebas melayang, khawatirnya lepas kembali, kemudian terjadi bleeding, ya. Ikatan balutan jangan terlalu longgar atau terlalu kencang, ya. Kalau terlalu longgar percuma, tidak bisa melakukan DEP, ya, melakukan direct external pressure, sehingga perdarahan akan tetap terjadi. Kemudian jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, takutnya itu menekan sejumlah kapiler atau pembuluh-pembuluh darah yang kecil, ya, sehingga nanti di bagian distal bisa terjadi pucat, ya, nyeri, atau bahkan tadi, ya, iskemik, bisa terjadi yang namanya injury, atau bisa terjadi nekrosis bahkan, ya, kalau terlalu kencang bisa. Kemudian pada pembalutan daerah kaki dan tangan, mulailah pada bagian yang dekat dengan tubuh. Plester ujung balutan di tempatnya atau ikat dengan simpul di atas luka. Teman-teman, ini adalah beberapa tipe balutan, ya, yang jelas besok semuanya akan dipraktekkan, ya, macam-macam sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fraktur, ya. Overview-nya kita akan membahas jenis patah tulang, tanda dan gejala patah tulang, pemeriksaan diagnostik sampai penanganan patah tulang, ya. Sekali lagi teman-teman, patah tulang itu jenisnya juga ada dua. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, ya kan? Kalau terbuka jelas, ya, sampai tulangnya terlihat. Kalau tertutup berarti tulangnya tidak terlihat, ya. Macam-macam jenisnya. Ada patah tulang komplit atau complete fracture, transversal, green stick, oblique, ya, segmental ada. Ya. Ada fraktur kurang kominut yang remuk itu. Nah, ini jenis-jenis patah tulang yang tertutup seperti ini, ya. Bisa dilihat ketika nanti dilakukan ronsen. Oke, close fracture. Tanda dan gejala patah tulang. Nah, teman-teman, ya, patah tulang tentunya akan menimbulkan tanda dan gejala, ya. Yang pertama adalah adanya nyeri tekan, ya, nyeri. Kemudian yang kedua pembengkakan, ya, adanya pembengkakan, hematoma juga biasanya menyertai bisa, ya. Kemudian yang ketiga deformitas. Deformitas itu berarti perubahan bentuk. Angulasi itu bergeser dari midline, ya, garis tengah tubuh, apa itu? Kayak mengsley gitu, ya. Lalu kemudian krepitasi. Krepitasi itu sensasi pada saat kita mengkaji, jelas, ya, kayak krepek. Nah, itu namanya patah tulang. Ya. Oke. Kalau kita ragu-ragu teman-teman, apakah si korban ini patah tulang atau tidak, ya kan? Maka dalam dunia emergensi itu selalu berlaku praduga bersalah. Kita diminta untuk mengambil kemungkinan yang paling buruk, ya. Jadi kalau kita ragu-ragu apakah dia patah tulang atau tidak, ya anggap saja dia patah tulang, kemudian lakukan imobilisasi. Dilakukan apa tadi? Pembidayaan, ya. Jangan sampai kita ragu-ragu, kayaknya patah, kayaknya enggak. Coba kita angkat yuk, bareng-bareng kakak. 1, 2, 3, ceklak. Nah, kan patah. Aduh, ya. Kalau kayak gitu, enggak banget deh, ya, jadi paramedik. Oke, jadi kalau ragu-ragu, teman-teman, ya kan, anggaplah dia patah tulang, kemudian lakukan imobilisasi atau pembidayaan, ya.
Penanganan patah tulang. Yang pertama adalah pembidaian. Ini tindakan life saving atau penyelamatan jiwa. Ya, kemudian yang kedua ada pemasangan gips. Yang ketiga ada pula yang diupayakan dengan traksi, ya kan? Kemudian yang keempat ada fiksasi internal, ya, pemasangan orif, stand dan seterusnya, ya. Oke, itu fiksasi internal. Oke. Pembidaian, ya. Bidai itu macam-macam, ada yang bidai keras, ya, yang biasanya menggunakan apa ini, spalet, ya. Kemudian ada sling and sword yang gendongan untuk tangan, ya. Kemudian ada traksi, ya, yang modelnya tarikan juga bisa, macam-macam lah, ya. Kemudian ada juga yang vacuum splint, ya. Yang vacuum splint ini salah satu kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada jenis fraktur yang terbuka, ya. Jangan, ya. Kemudian ada juga air splint, ya. Ini di fraktur-fraktur terbuka jelas nggak bisa, ya. Ini hanya untuk fraktur tertutup, ya. Vacuum splint dan air splint. Ini menggunakan apa ini? Udara yang nantinya kita pompakan, ya, namanya juga air splint, bidai udara, ya kan? Ya, ini. Sebelum dipompa, pompet seperti ini. Nah, yang paling penting teman-teman, pada saat kita melakukan pembidaian adalah yang pertama, cek PMS terlebih dahulu. Apa itu PMS? Pulsasi, motorik, sensorik, ya. Nah, pengecekan PMS itu dilakukan sebelum dan setelah pembidaian, ya. Sebelum pembidaian dilakukan cek PMS, pulsasi bagaimana, ya. Tentunya ini di kawasan yang bagian distal. Misalkan yang terkena adalah tulang radius ulnaris gitu, ya. Berarti yang dilakukan pengecekan yang di bagian ujung, ya. Kaitannya dengan pulsasi, motorik, sensoriknya. Jangan yang di kawasan distalnya udah pasti bagus, ya. Jangan di kawasan sebelumnya maksudnya, ya. Ini sudah pasti bagus. Jadi yang dilakukan pengecekan adalah di bagian distalnya tadi, ya, yang dilewati oleh fraktur. Misalkan frakturnya di radius ulnaris. Pengecekannya di bagian distalnya, ya. Apa yang dicek, Pak? Yang pertama pulsasi, rabalah nadinya. Teraba nadi enggak? Kemudian yang kedua motorik, mintalah korban untuk menggerak-gerakkan ujung-ujung jarinya, misalkan tadi, ya. Misalkan tadi frakturnya di kawasan tangan tadi, ya. Coba Pak, tangannya digerak-gerakin, masih gerak enggak? Lalu kemudian yang terakhir sensorik. Sensorik ini berarti dilakukan rangsangan. Ya, si korban masih bisa merasakan atau tidak. Kenapa sih harus kita lakukan PMS sebelum dan setelah? Ini sebagai upaya untuk menghindari atau melakukan deteksi awal kaitannya dengan sindroma kompartemen yang memang sering menjadi komplikasi akibat fraktur. Nah, ya, jangan sampai nanti si korban mengalami sindrom kompartemen. Maka PMS ini harus kita cek sebelum dan setelah pembidaian. Kemudian kalau ada luka, Bapak Ibu sekalian, tutup luka terlebih dahulu. Dilakukan 3T, ya, tutup, tekan, kemudian dibalut, ya, jangan ditinggikan. Tutup, tekan, balut. Setelah terkontrol perdarahannya baru dibidai, ya. Jangan dibidai baru Anda sibuk melakukan pembalutan, ya nggak bisa. Ditutup, dibalut dulu, baru berikutnya dibidai, ya. Kemudian prinsip pembidaian yang ketiga adalah ukur bidai pada fraktur melewati 2 sendi. Pada dislokasi di antara 2 tulang. Jadi tolong bedakan kalau fraktur melewati 2 sendi. Misalkan ini, ya. Misalkan yang patah itu adalah tulang tangan lah paling gampang, ya, yang bisa muncul di monitor. Melewati 2 sendi berarti sendi tangan. Kemudian yang berikutnya yang di brachial atau siku. Ya, itu 2 sendi. Dan sebaliknya, kalau yang terkena adalah sendinya, si korban mengalami dislok, ya, maka di antara 2 tulang.
ya. Oke. Prinsip pembidayaan ya, selalu cek PMS sebelum dan sesudah dilakukannya pembidayaan. Ini sebagai upaya untuk mencegah kompartemen sindrom ya. Oke, cek PMS ya. Kompartemen sindrom ini cirinya bengkak, nyeri, sianosis, kesemutan, bahkan bisa tidak teraba pulsasi ya. Jadi teman-teman, kompartemen sindrom ini disebabkan oleh karena spasme, salah satunya ya, spasme yang berlebihan yang terjadi pada otot-otot fasialis ketika mengalami benturan yang cukup keras ya, atau di dalam kompartemen itu berisi darah ya, terjadi perdarahan sehingga mampu meningkatkan tekanan kompartemen ya. Oke. Jadi ketika terjadi kompartemen sindrom teman-teman, itu ada pembuluh darah yang tergencat ya, oleh karena apa tadi? Spasme yang berlebihan dari otot-otot fasialis ya. Oke. Dan adanya peningkatan intrakompartemen, adanya perdarahan juga memperparah kondisi ini ya. Sehingga kalau pembuluh darahnya kegencat, otomatis di bagian distal dia tidak mendapatkan pasokan darah secara adekuat gitu ya. Cirinya apa Pak? Cirinya tentunya neurovaskulernya tidak akan intake ya. Pulsasi, motorik, sensorik bisa jadi tidak teraba ya. Sebelum neurovaskuler intake biasanya akan disertai dengan tanda gejala yang lain dulu seperti bengkak, nyeri, sianosis, kesemutan ya. Kalau sudah tidak teraba pulsasi berarti neurovaskuler sudah tidak intake gitu ya. Oke. Untuk teknik pembidayaan ada sling and spot tadi. Oke, kemudian pembidayaan pada jari bisa menggunakan stick es krim nih. Atau kita ikat pada jari yang ada di sebelahnya. Nah, ya. Oke. Oke, teknik pembidayaan pada fraktur bagian femur. Nah, ya, ini misalkan yang patah adalah di kawasan femur ya, di kawasan paha. Oke. Kita bisa melakukannya demikian ya. Oke, berikutnya teman-teman, ada juga bidet improvisasi, ada menggunakan cara simple, ikat pada bagian yang sehat. Jadi misalkan yang mengalami fraktur itu adalah kaki sebelah kanan, maka Anda bisa mengikatnya ke kaki yang sebelah kiri. Itu bila mana memang tidak ada spalek ya, sudah benar-benar kondisinya itu nggak ada hal-hal lain yang juga bisa Anda lakukan improvisasi gitu, maka Anda bisa mengikat pada bagian yang sehat. Kalau kaki ya diikat pada bagian kaki yang lain, kalau jari diikat pada bagian jari yang lain. Sekarang pertanyaan dari Pak Fuad, kalau yang mengalami fraktur itu tangan kanan ya, kira-kira bidet improvisasinya bisa diikat kemana kalau tangan kanan yang fraktur, teman-teman? Kalau nggak ada alat-alat yang lain yang digunakan untuk melakukan bidet tadi, di mana teman-teman? Tangan kanan diikatnya di mana? Di badan. Di badan, Pak. Badan, Pak. Betul ya. Betul. Berarti GCS-nya Anda masih bagus ya, masih 15. Kalau sampai gini ya, biasanya yang terjebak kaki kanan diikat ke kaki kiri, jari tengah diikat ke jari telunjuk, ya, kan jadi sebelahnya. Tangan kanan diikat ke tangan kiri, waduh, kayak vampir dong, ya, oke. Atau diikat improvisasinya di tangan pacar Pak, oh jangan, ya, ke badan, oke. Oke, yang berikutnya adalah dislokasi, teman-teman. Ini menyebabkan nyeri hebat pada area sendi yang terkena deformitas. Kemudian ciri yang berikutnya, ekstremitas saling mengunci pada posisi yang abnormal, pembengkakan sendi, hilangnya ROM, range of motion, kemudian rasa kebas atau mati rasa, hilangnya sensasi dan nadi di daerah distal dari cedera, ya. Kemudian ada sprain and strain. Ya, kalau sprain
ya kan? Kalau apa ini? Kalau strain itu adalah cedera yang terjadi pada otot. Sedangkan kalau sprain itu adalah cedera yang terjadi pada ligamen. Ini jauh lebih nyeri, ya. Oke. Nah, penanganan dislokasi sprain and strain, ya, kita bisa lakukan dengan teknik RICE, ya. Apa itu RICE? RICE diistirahatkan, ice dikompres yang dingin, kemudian compression dilakukan pembalutan seperti ini, boleh menggunakan yang elastis. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan sirkulasi dan aliran darah, ya kan, sehingga tidak terjadi yang namanya trombus, ya, yang kita khawatirkan teman-teman ketika terjadi cedera, ya kan. Ini kan macam-macam ya, bahkan ada vaskuler yang terkena, kalau aliran darahnya tidak lancar, di situ statis, bisa terjadi pembentukan trombus loh di bagian luka, ya. Jadi endotelial vaskuler yang rusak itu bisa memicu untuk pembentukan trombus, karena di situ akan mengeluarkan zat protombin yang akan bertemu langsung dengan trombosit sehingga menyebabkan platelet-platelet yang baru, ya. Oke. Kita lakukan pembalutan, ya, upayakan dengan yang elastis seperti ini. Ini supaya darahnya mengalirnya lebih lancar, sehingga yang di bagian distal mendapatkan pasokan darah yang lebih banyak, lebih cepat untuk pulih kembali, dan tadi untuk mencegah pembentukan trombus. Itu yang kita tidak inginkan, ya. Kan ada istilahnya ALI, ya, acute limb ischemic. Itu bisa terjadi oleh karena salah satunya adalah benturan yang mengenai pada vaskuler, ya, kerusakan pada vaskuler, ya, itu cukup berbahaya sekali, ya. Kemudian bantu dengan tongkat atau krep dan mulailah aktivitas secara hati-hati dan bertahap, ya. Oke teman-teman, itu saja. Ini kaitannya dengan trauma muskulo, karena materi ini sebetulnya materi ringan, ya, materi yang hanya nice to see, nice to know, ya. Oke, coba aktifkan suaranya teman-teman. Tadi kita sudah membahas kaitannya dengan beberapa hal. Prinsipnya saja deh. Untuk orang yang mengalami fraktur, ciri-cirinya apa tadi teman-teman? Fraktur, aktifkan suaranya. Fraktur apa saja cirinya? Deformitas. Iya. Oke. Yang jelas orang fraktur itu akan nyeri, ya kan? Kemudian apa? Bengkak. Kemudian deformitas. Ada lagi angulasi dan krepitasi, ya. Segera lakukan apa? Imobilisasi atau pembidaian. Yuk sebutkan prinsip-prinsip bidai. Yang pertama apa tadi teman-temanku semuanya? Bidai itu harus cek PMS. Cek PMS. Sebelum dan setelah pembidaian. Ya. PMS. PMS itu kepanjangan dari apa teman-teman? Pulsasi sensorik. Itu dicek sebelum dan setelah, ya. Jangan sebelumnya saja. Wah, sebelumnya PMS bagus, Pak. Terus kamu ngikatnya ugal-ugalan, ya. Oke. Habis itu PMS-nya hilang dong, ya. Kasihan. Karena bisa terjadi apa? Kompartemen syndrome, ya. Kemudian prinsip bidai yang lain, kalau ada luka kira-kira ditutup dulu atau langsung dibidai, teman-teman? Tutup dulu, Pak. Tutup dulu lukanya, dibalut dulu, baru dibidai. Kemudian kaitannya dengan panjang, masih ingat nggak panjang? Panjang bidai itu harus melewati dua apa teman-teman? Aktifkan suara. Dua tulang. Antara dua tulang. Bentar tuh, ya. Jadi kalian jangan salah, ya. Kalau fraktur melewati dua sendi, ya. Bentar, belum ditanya kamu jawabnya kemana-mana. Kalau dislokasi melewati dua tulang, ya, sendiri-sendiri. Oke? Kalau fraktur melewati dua sendi, kalau dislokasi melewati dua tulang. Jangan salah, ya. Oke, sekarang
kita harus cek PMS tadi untuk mewaspadai compartment syndrome. Apa saja ciri-ciri orang yang mengalami compartment syndrome? Aktifkan suaranya, teman-teman. Bengkak, nyeri, hipnosis, kesemutan, tidak teraba pulsasi. Iya, bisa Tidak teraba. luar biasa ya. Ternyata nyeri. Iya, betul ya. Ternyata warga Bali di sana sudah jam 5 masih semangat loh ya. Ada bengkak, nyeri, sianosis, kesemutan, bahkan sampai tidak teraba pulsasi ya. Kalau terjadi compartment syndrome bahaya nggak kira-kira? Bahaya banget ya. Kita harus segera beritahu dokter ortopednya ya. Oke, biasanya ada tindakan cepat, dilonggarkan bidainya, kemudian dilakukan traksi ya. Ketika dilakukan traksi, bidai sudah dilonggarkan, kira-kira balik nggak PMS-nya? Kalau tidak kembali, ada tindakan yang super cepat yang harus dilakukan teman-teman di ruang OKA. Namanya adalah fasiotomi. Nah, ya, tulang fasialisnya nanti disayat ya, agar tidak terlalu menekan pembuluh darah. Dan pada akhirnya sel dan jaringan yang berada di kawasan distal itu mendapatkan pasokan darah dan tidak terjadi nekrosis ya. Namanya apa tadi? Fasiotomi ya. Jadi saya dulu pernah punya sahabat teman-teman waktu kecil. Nah, kita itu pernah main bola ya. Saya itu orang kampung ya. Main bola itu lapangannya ada yang retak-retak. Tahu pernah nggak kalian? Main bola lapangannya retak. Nah, kaki teman saya itu terperosok, set, kemudian keplanting. Singkat cerita, terjadi fraktur di bagian kruris atau di tulang kering. Kemudian dibawalah dia ke Sangkal Putung waktu itu, ya, dilakukan GIF. Nah, ya, selesai dilakukan GIF, dibawa pulang lagi dong. Itu selama 1 sampai 3 hari, wah, teman-teman saya itu nangis-nangis terus tuh. Waktu itu masuk SMP ya, kakinya makin lama makin bengkak, makin merah, makin ya kayak gitulah, kesemutan, bahkan sampai dia pingsan berkali-kali. Saya singkat aja ya, 7 hari kemudian keluar aroma busuk dari kakinya. Ya. Nah, keluarga sudah mulai curiga nih, kenapa ya kok keluar aroma busuk? Begitu dibawa ke rumah sakit kekhususan ortoped yang ada di Solo, ternyata itu sudah nekrosis sampai ke atas. Serius, ya. Kenapa itu? Karena terjadi yang namanya compartment syndrome. Yang namanya pengobatan alternatif, karena dia tidak pernah PT Jalas, ya nggak ngerti lah, ya, nggak dilakukan pemeriksaan PMS sebelum dan setelah. Jadi setelah saya tahu berarti dulu yang terjadi pada teman saya namanya David itu mengalami compartment syndrome. Kalau begitu dulu dia, ya, kakinya bengkak, merah, kesemutan, pingsan itu sering, ya, berkali-kali, saking nyerinya, ya. Bahkan anaknya nggak doyan makan sampai diinfus beberapa hari. 7 hari kemudian kakinya mulai tercium aroma busuk. Dibawa ke Solo, udah terjadi gangren kemana-mana ya, nekrosis ya, nekrosis sampai ke atas dan akhirnya sekarang diamputasi kakinya. Kemana-mana dia sekarang menggunakan proteosa, wah, kaki yang palsu itu ya. Nah, jadi jelas ya, waspadai compartment syndrome, teman-teman harus periksa PMS itu benar-benar ya sebelum dan setelah dilakukannya pembidaian. Kalau PMS-nya hilang ya dilaporkan, jangan diem-diem baik ya. Yang terakhir, penutup, ya, udah sore mau ngapain ya. Kita akan bahas kaitannya dengan triase. Wah, ini penting nih ya. Sebelum dilanjutkan teman-teman, apakah materinya yang terakhir ini sudah bisa terlihat sampai ke Bali? Sudah. Sudah, Pak. Tidak nyantol. Nah, teman-teman, kita akan bahas kaitannya dengan triase. Silahkan disimak ya, ini banyak sekali keluar di ujian ya. Kita mulai dari definisi Bapak Ibu sekalian bahwa triase itu adalah suatu sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien atau kegawatannya yang memerlukan tindakan sesegera mungkin ya. Jadi kalau sudah ada triase di rumah sakit khususnya ya, untuk memberikan pertolongan kepada korban itu tidak lagi didasarkan pada urutan kedatangan ya.
mau dia keluarganya jenderal bintang 3 bodoh amat ya. Kalau memang tidak ada sesuatu yang mengancam nyawa, ya nanti dulu. Nah, gitu kan. Yang lagi viral kan ini keluarga jenderal bintang 3 itu. Ngikutin beritanya enggak ya? Iya. Kalau memang tidak ada sesuatu yang urgent yang mengancam nyawa, ya nanti dulu. Kita dahulukan mereka-mereka yang ada kondisi mengancam nyawa ataupun organ ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku semuanya, triase itu secara garis besar dibagi menjadi 2, ya kan? Ada trias bencana, ya, pada saat terjadi disaster, atau yang kedua adalah triase in hospital. Anda tidak boleh mencampurkan keduanya, ya. Kalau triase bencana, disaster, ya sudah nanti menggunakan rumus pendekatan START, ya, simple triage and rapid treatment. Kalau nanti kita berbicara triase in hospital, ya Anda harus menggunakan rumus-rumus triase yang memang sedianya dari awal itu diciptakan untuk melakukan triase di rumah sakit. Nanti ada banyak sekali ya, ada IC, ada MTS, Manchester Triage Skill, ada yang menggunakan ATS, Australian Triage Skill, macam-macam ya. Oke, kita mulai dari triase bencana ya. Rumus yang bisa kita gunakan adalah START, kepanjangan dari Simple Triage and Rapid Treatment. Sebetulnya sih tidak hanya berlaku untuk bencana ya, tetapi kondisi-kondisi yang dengan insiden korbannya massal banyak sekali. Kemudian kita yang akan melakukan pertolongan jumlahnya sangat terbatas ya. Contoh lain selain bencana apa Pak? Ada kerusuhan, ada kecelakaan beruntun ya. Kayak apalagi kira-kira? Ada ledakan tabung gas atau minyak yang terjadi di pengeboran itu ya, korbannya banyak. Itu juga kalau kita menjadi petugas triase di lapangan harus menggunakan pendekatan START ya. Ideal untuk insiden korban massal tetapi tidak terjadi functional collapse di rumah sakit. Memungkinkan memilah pasien mana yang perlu dievakuasi lebih dulu ke rumah sakit ya. Teman-teman, karena jumlah penolongnya sangat terbatas, korbannya massal melimpah banyak, jadi yang kita tolong, yang kita dahulukan adalah mereka-mereka yang memiliki usia harapan hidup yang paling besar ketimbang yang lain. Nanti kan ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hitam, betul ya? Jadi yang kita dahulukan justru yang cedera-cedera minimal atau cedera minor ya. Yang hijau dulu, baru yang kuning, baru yang merah. Yang hitam urusan pihak lain ya. Hitam itu si korban sudah meninggal. Kita biasanya nggak punya cukup banyak waktu untuk juga mengangkut yang sudah meninggal ya. Oke. Kalau benar-benar terjadi bencana dan potensi terjadi bencana susulan misalkan ya kayak gitu. Oke, jadi teman-teman yang kita dahulukan apa? Yang hijau, baru yang kuning, baru yang merah. Terbayang dong kalau Anda mendahulukan yang merah dulu. Pak, yang merah dulu Pak, nggak bisa Pak. Ini mengalami cardiac arrest. Kita harus CPR Pak. Oke, silakan CPR. 1, 2, 3, 30 menit teman-teman. 30 menit Anda melakukan CPR. Selamat nggak kira-kira? Enggak Pak, mati. Oke. Yang tadinya korban sebelahnya itu warnanya kuning. Karena Anda delay 30 menit, kuning sudah merah. Cardiac arrest juga, CPR. Berhasil? Enggak Pak, mati. Yang sebelahnya yang tadi warna hijau, sudah kuning, sekarang merah. Ngapain? CPR lagi. Yang ada sekampung mati semua. Ya. Jadi ingat, ini sebetulnya Anda cukup mengingat-ingat prinsip ekonomi ya. Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Betul ya? Ini juga sama kok. Dengan jumlah penolong yang sangat terbatas, bagaimanapun caranya, kita bisa menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya. Ya caranya tadi ya. Kemudian prinsip daripada START adalah untuk mengatasi ancaman nyawa, jalan nafas yang tersumbat, dan perdarahan masif pada arteri. Tidak boleh lebih dari 60 detik per pasien. Jadi teman-teman, Anda harus berpikir sangat cepat, ya, melakukan rapid assessment,
pengkajian secara cepat pada airway, breathing, sirkulasi, disability, dan kurang dari 1 menit. Tidak hanya pengkajian, tetapi Anda sudah harus memutuskan apakah si pasien ini akan Anda berikan tagging warna merah, warna kuning, atau bahkan warna hijau. Ya, jadi Anda harus berpikir super cepat. Klasifikasi tirase STAT, ya kan? Ini ada merah, kuning, hijau, hitam. Yang merah itu berarti telah terjadi gangguan yang sifatnya aktual. Di mana? Di airway, atau di breathing, atau di sirkulasi, atau disability. Jadi adanya masalah pada salah satu aspek saja, itu sudah mampu membawa korban untuk mendapati tagging warna merah, ya kan? Oke. Kemudian yang prioritas sedang itu nanti taggingnya warna kuning, kartunya warna kuning, ya. Siapa saja mereka, Pak? Yaitu tanpa gangguan di airway, atau breathing, atau circulation, atau disability. Jadi ABCD-nya baik-baik saja, teman-teman. Tidak ada masalah yang terjadi secara aktual, tidak ada. Tetapi sangat potensial, ya, bisa memburuk secara perlahan. Contohnya patah tulang paha. Anda mendapati pasien di tempat bencana, ya kan? Dia mengalami fraktur femur terbuka. Pada saat Anda kaji, memang baik-baik saja ABCD-nya, ya. Tetapi kalau nanti patah tulang pahanya tidak segera Anda lakukan kontrol perdarahan, dilakukan direct pressure, dilakukan pembalutan, kemudian kalau ada patah dilakukan pembidaian, ya, Anda tidak segera pasang tourniquet, ya, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian hemostatic agent. Waduh, si korban ini bisa kehilangan darah dalam jumlah yang sangat banyak, masif, ya. Yang awalnya sirkulasi tidak ada masalah, tensinya baik-baik saja. Capillary refill time-nya lebih dari kurang dari 2 detik. Karena darahnya terus keluar, tensinya bisa turun, capillary refill time-nya bisa meningkat. Kuku kalau kamu pencet itu kembali memerah lebih dari 2 detik. Itu gangguan perfusi jaringan, jelas. Ya. Kemudian breathing juga bisa menyusul ada masalah. Kenapa, Pak? Kalau kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, ya kan, sel darah merahnya juga ikut kebuang, yang bertugas mengikat oksigen ke sel dan jaringan juga berkurang. Terjadi yang namanya hipoksemia pada jaringan, ya. Yang jelas, otak akan segera memerintahkan sistem respirasi kita berjalan lebih cepat, ya, melakukan kompensasi. RR-nya meningkat, ya kan? Oke. Kemudian setelah sirkulasi dan breathing, yang ada masalah berikutnya adalah disability. Ini jelas, ini terjadi oleh karena, ya, kehilangan darah yang cukup banyak, tensinya turun, terjadi hipoperfusi. Hipoperfusi kalau terjadi pada sel-sel otak, itu jelas dampaknya adalah altered mental state. Jadi pasokan darah yang kaya akan oksigen yang menuju otak jika berkurang, yang ini juga bisa disebabkan oleh karena faktor perdarahan, maka si korban akan mengalami altered mental state atau penurunan tingkat kesadaran. Disability-nya bermasalah. Setelah disability bermasalah, maka yang terakhir bermasalah tentunya airway. Orang dengan penurunan tingkat kesadaran, ya kan, semakin susah baginya untuk mengontrol pangkal lidah. Pangkal lidah bisa jatuh ke belakang, kemudian menyumbat jalan nafas. Lengkaplah sudah. Kalau sudah, ya, merem pasiennya ngorok, waduh, itu semua sistem sudah kena. Okay. Kemudian yang bukan prioritas adalah warna hijau. Contohnya luka ringan atau si korban hanya histeris. Wah, yang bukan prioritas berarti warna hitam, si korban telah meninggal. Teman-teman, ini adalah metode triage STAT yang bisa kita lakukan, ya. Metodenya sangat simpel, hanya 0, 1, 2, 3, 4. 0 itu fase awal. Yang kita lakukan adalah panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat.
Semua korban di tempat ini mendapati tagging warna hijau. Jadi teman-teman yang harus Anda lakukan begitu Anda sampai ke daerah lokasi terjadinya korban massal tadi, segera membuat announcement atau pengumuman. Teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang masih bisa dengar suara saya, silakan berkumpul tepat di belakang saya. Wah, misalkan seperti itu ya. Oke. Atau Anda silakan berkumpul ke lapangan X. Nah, kebetulan lapangan X ini ditunjuk sebagai titik kumpul. Nah, adapun orang-orang yang masih bisa menuju ke tempat yang tadi Anda sebutkan, semuanya akan mendapatkan tagging warna hijau. Aman dia. Setelah tidak ada lagi korban yang menuju ke titik kumpul atau tempat yang Anda tentukan, barulah Anda mulai menyusur TKB atau tempat kejadian bencana untuk mencari ya beberapa korban yang masih tertinggal di dalamnya. Betul Pak, setelah kita lakukan penelusuran, masih ada kurang lebih 5 orang Pak yang tergeletak di sana. Yang mana ya Pak yang harus kita kaji dulu? Yang paling dekat dengan Anda Mas, ya. Penderita terdekat harus segera dikaji. Apakah dia masih bernafas atau tidak? Anda dekati maksudnya, kemudian Anda langsung arahkan kedua mata Anda ke dada si korban, ya. Jadi saya kasih doktrin ya, yang harus Anda lakukan pertama kali adalah lihat bagian apa? Dada. Dah. Dia masih bernafas atau tidak, maksudnya gitu. Kalau masih ada ekspansi, naik, turun, kembang, kempis, berarti dia masih bernafas. Nah, yang menjadi persoalan itu kalau dia tidak bernafas, teman-teman, ada tindakan yang lain, yaitu membuka airway. Jadi kalau dia tidak bernafas, buka jalan nafas atau buka airway. Caranya Pak, tadi sudah diajarkan ya, dengan pendekatan head till chin lift, kalau pasiennya non trauma atau kita tidak mencurigai terjadinya fraktur servikal, atau kita harus mengupayakan dengan jaw thrust atau chin lift kalau memang pasiennya trauma atau kita mengkhawatirkan mencurigai adanya fraktur servikal. Begitu Anda buka, evaluasi lagi. Apakah si korban kembali bernafas atau tidak? Kalau tetap tidak bernafas, maka warnanya hitam. Ya, orang itu artinya udah meninggal. Kalau kembali bernafas, maka warnanya merah. Terjadi masalah yang sifatnya aktual di airway. Cukup, yang lain nggak usah dikaji. Wah, yang sudah ketemu jawabannya dia merah kok, mau ngapain lagi ya? Pak, kalau si korban ternyata bernafas spontan bagaimana? Tahap berikutnya. Kalau dia bernafas spontan, airway-nya clear. Kita tinggal menghitung RR-nya. Nah, ya. Untuk RR teman-teman di situ sudah ada cut off point-nya, yaitu 10 sampai 30 kali per menit. Ingat ya, ini patokan normal aspek breathing kalau kita menggunakan pendekatan start, ya. Jangan dicampur aduk. Pak, bukannya nafas yang normal itu ini ya Pak, 12 sampai 20 ya Pak pada dewasa. Betul. Ya, tetapi yang saya maksud ini adalah parameter ketika kita menggunakan pendekatan start untuk melakukan apa tadi? Triase yang dianggap pernafasan yang berbahaya oleh mereka itu adalah 10 sampai 30. Kurang dari 10 atau lebih dari 30 ya. Normalnya 10 sampai 30. Pak, si korban bernafas spontan, cek RR-nya berapa? Kalau RR-nya lebih dari 30, merah, masalah aktual di breathing. Atau pernafasan yang sangat lambat, Pak, kurang dari 10, merah, masalahnya di breathing. Baik nafas yang terlalu cepat atau nafas yang sudah sangat lemah, ya, yang sangat jarang sekali kurang dari 10, itu dua-duanya pasti akan berdampak terhadap saturasi. Saturasinya udah pasti akan turun ya. Pak, kalau nafasnya normal bagaimana Pak? Airway-nya bagus, nafasnya bagus Pak. Tadi saya hitung nafasnya itu masih dalam range yang normal, 10 sampai 30 Pak. Ya sudah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, kita periksa bagian sirkulasi.
Nah, teman-temanku semuanya, masalah yang sering terjadi pada sirkulasi itu adalah terjadinya shock, betul ya? Shock tadi dicirikan beberapa, ada pucat, akral dingin, nadi cepat dan lemah, tensinya turun, GCS turun, urinnya turun, ya. Tapi teman-teman kita harus mawas diri. Kita hanya punya waktu kurang dari 60 detik 1 menit. Itu harus mengkaji semuanya, ya kan? Mulai dari ABC dan kita harus memutuskan. Coba Anda pikir-pikir. Kalau Anda harus melakukan pemeriksaan sirkulasi sampai pada tensi, sampai pada GCS, sampai pada produksi urin yang menurun, kira-kira cukup nggak waktunya? Tidak cukup kan? Nah, makanya para triase officer yang ada di luar negeri, yang itu juga tercantum dalam manual STAT, mengatakan untuk mendeteksi secara cepat masalah yang sering terjadi di sirkulasi, Anda cukup melakukan pemeriksaan capillary refill time. Pencet kukunya, ya. Cut off point-nya adalah 2. Kalau kembali memerah kurang dari 2 detik, berarti sirkulasi nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika sirkulasi, ya, CRT-nya Anda pencet dan dia kembali memerah lebih dari 2 detik. Ini berarti terjadi masalah yang sifatnya aktual di sirkulasi. Oke, Pak Fuad, kalau kita mendapati pasien RW-nya bagus, breathing-nya bagus, sirkulasinya juga bagus, Pak, CRT-nya kurang dari 2 detik, bagaimana? Tahap berikutnya. Kalau ABC nggak ada masalah, kita periksa disability-nya, teman-teman, ya kan? Nah, nanti disability, tugas Anda adalah memberikan perintah yang sederhana untuk korbannya, ya. Oke. Kalau dia masih mengikuti perintah yang sederhana, warnanya kuning. Kalau sudah tidak bisa mengikuti perintah yang sederhana, warnanya merah, ya. Namun sebelum Anda memberikan perintah yang sederhana untuk korban tersebut, Anda perlu untuk melihat secara umum kondisi pasiennya. Apakah terlihat mengalami penurunan kesadaran? Ya, misalkan si pasien disorientasi, terlihat linglung, terlihat lethargic, lemes-lemesan, somnolen, ya. Ya, kalau terlihat seperti itu, baru Anda perintahkan si korban tersebut untuk mengikuti perintah yang sederhana. Oke? Kalau korbannya kompos mentis, Pak, sadar penuh, ya nggak usah. Berarti disability-nya nggak ada masalah. Ya. Ingat ya, yang kita berikan perintah adalah hanya untuk mereka-mereka yang mengalami penurunan kesadaran. Gitu ya. Oke. Contoh perintah yang sederhana apa, Pak? Nih, Pak, angkat tangannya, Pak. Ya. Pak, sebutkan namanya, Pak. Sederhana nggak kira-kira? Sederhana sekali. Kalau si korban masih bisa mengikuti perintah yang sederhana, taggingnya warnanya kuning. Kalau sudah tidak bisa mengikuti perintah yang sederhana, maka warnanya merah. Ya, terjadi masalah yang sifatnya aktual di disability. Ya. Nah, sekarang aktifkan suaranya teman-teman ya. Tadi kita sudah membahas kaitannya dengan triase ya. Triase secara garis besar dibagi menjadi berapa teman-teman? Dua ya. Oke. Ya. Oke ya. Ada 2, ada triase rumah sakit dan ada triase bencana. Kalau triase rumah sakit kita menggunakan rumus apa teman-teman? Apa aja boleh. Sorry. Kalau triase bencana kita menggunakan rumus apa tadi? Start ya. Start itu kepanjangan dari simple triase and recruitment. Oke, tahapannya tadi, mohon maaf ya, kita mute dulu. Tahapannya ada 0, 1, 2, 3, 4. 0 itu fase awal, 1 RW, 2 breathing, 3 sirkulasi, 4 disability. 0, panggil seluruh korban yang masih bisa berjalan. Ya. Mereka yang masih bisa berjalan menghampiri Anda, dikasih tagging warna apa? Yuk aktifkan suaranya. Ini sudah dibuka ya. Masih bisa berjalan. Hijau.
terima kasih. Kita mute lagi ya. Setelah tidak ada lagi korban yang menghampiri Anda menuju ke titik kumpul, barulah Kakak Lilis dan kawan-kawan mulai menyusur TKB atau tempat kejadian bencana. Ada 5 korban yang ditemukan. Coba dikasih warna ya. Korban pertama yang ditemukan itu terlihat tidak sadarkan diri. Setelah didekati oleh Kakak Lilis, wah, dilihat di bagian dada, ternyata nggak ada ekspansi tuh, nggak ada naik, turun, kembang, kempis. Berarti si korban tidak bernafas spontan. Yang dilakukan oleh Kakak Lilis berikutnya, mencoba dia membuka jalan nafasnya ya, dibuka mulutnya. Begitu dibuka mulutnya, si korban kembali bernafas ya. Kira-kira warnanya apa? Masalahnya di mana, teman-teman? Aktifkan suaranya. Merah RW. Di RW. Hanya di RW. Iya. Pak. Di Jalan napasnya. Iya. Oke, mohon izin ya. Di-mute lagi. Mohon izin Bang. Salam dari Binjai ya. Kalau ternyata setelah dibuka jalan nafasnya si korban tidak kembali bernafas, taggingnya warna apa teman-teman? Yuk aktifkan suaranya lagi Pak. Hitam. Korban. Oke, good. Si korban artinya meninggal ya. Oke, korban yang kedua setelah dicek kondisinya tidak sadar Pak. Tetapi di bagian dada masih ada ekspansi, kembang, kempis, naik, turun, RW-nya clear kan? Kita tinggal menghitung RR-nya. Setelah dihitung oleh Kakak Nyoman Mita dan kawan-kawannya, itu didapatkan respiration rate-nya adalah 37 kali per menit. Warnanya apa? Masalahnya di mana? Aktifkan lagi Bang. Merah. Masalahnya merah di breathing ya. Kakak Junita dari Tangerang mantap ya. Langsung merah breathing. Wah, mantul ya. Kemudian korban yang ketiga ditemukan oleh Kakak Junita sendiri. Wah ya. Kondisinya masih sadar Pak, masih panggil-panggil suster. Tolong ya. Pas didekati, wah si korban masih sadar. Masih bisa berteriak minta tolong, berarti RW-nya clear ya. Ingat, semua orang yang masih bisa berbicara, RW-nya clear. Tidak ada sumbatan. Breathing. Kalau RW nggak ada sumbatan, langsung ke breathing. RR-nya dihitung oleh Kakak Junita, hasilnya 25 kali per menit, tidak ada masalah. Kemudian disirkulasi, dilihat kakinya patah berdarah-darah. Ya kan, tetapi kondisinya masih kompos mentis ya, disability nggak ada masalah. CRT-nya dipencet, set, kembali memerah, ternyata 4 detik, kira-kira warnanya apa, masalahnya di mana? 4 detik CRT-nya. Merah. Sirkulasi Pak. Iya, pinter sekali ya, warnanya merah, masalah aktual di sirkulasi. Ingat cut off point-nya berapa tadi? Iya. Korban yang keempat ditemukan oleh Kakak Niluh Yanti ya. Pada saat ditemukan oleh Kakak Niluh, nih kondisinya gini, gitu ya, tapi matanya udah merem, gitu. RW-nya clear, oke, karena dia bisa mengerang kesakitan, meskipun matanya merem terus, ya kan. Kemudian breathing dicek, RR-nya 20 kali per menit, juga tidak ada masalah. CRT-nya kembali memerah. Oke, CRT-nya kembali memerah kurang dari 2 detik. Tapi si korban ini mengalami penurunan kesadaran, ya kan? Oleh Kakak Niluh Yanti, si korban diberikan perintah yang sederhana. Pak, coba Bapak angkat tangannya, Pak. Ya, ternyata disuruh ngangkat tangan, yang diangkat malah meja tetangga sebelah. Ya, kira-kira warnanya apa teman-teman? Hijau tuh Pak. Merah. Merah Pak. Masalahnya apa? Merah disabilitas. Merah. Kesadaran Masalahnya di mana? Betul ya, warnanya merah, masalahnya aktual di disability, disuruh ngangkat yang gampang, malah ngangkat meja, ya. Oke, berarti dia tidak mengikuti perintah yang sederhana. Oke, korban yang kelima coba.
Korban yang kelima ditemukan oleh kakak Dendi Abdul dari kota Bekasi, Bang. Ya. Pada saat ditemukan oleh kakak Dendi, perhatikan ya, korbannya girang banget tuh. Kakak Dendi, kak, tolong aku, sambil nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk, ya kan? Balonku ada 10, nah gitu ya. RW-nya clear, bisa nyanyi kok, ya kan? Ya. Kemudian RR-nya dihitung 20 kali per menit, sirkulasinya kurang dari 2 detik CRT memerah, dan dia masih sadar penuh, nggak perlu diberikan perintah yang sederhana. ABCD-nya baik-baik saja, cuman masalahnya satu ya, dia tidak menuju ke titik kumpul. Warnanya apa kira-kira teman-teman? Yo. Hijau. Warnanya apa? Hijau. Hijau. Warnanya apa? Hijau. Hijau. Ya. Warnanya tetap hijau. Ya, paham ya? Meskipun dia tidak menuju ke titik kumpul, kalau ABCD-nya baik-baik saja, warnanya tetap hijau. Lah, kakak Dendi penasaran, kenapa sih korban yang kelima yang terakhir tadi tidak menuju ke titik kumpul? Pas dilihat di bagian bawah, oh pantas. Kakinya dirantai, ya. Korban terakhir siapa? Cewek yang gangguan jiwa, ya. Oke, paham ya. Lah kok kenal sama kakak Dendi? Nah, mungkin yang dulu pernah ditinggalin kali Bang stres, ya. Oke, ya. Paham ya? Jadi apapun kondisinya, meskipun dia tidak menuju ke titik kumpul, kalau ABCD-nya bagus ya tetap hijau. Jangan terkecoh oleh soal. Coba yang terakhir sekarang untuk pemantapan pemahaman. Bentar, yang terakhir ya. Saya minta pilihin dulu ya. Kakak. Oke. Coba diaktifkan mikrofonnya untuk kakak Niputu Yuni dari Bali. Halo, selamat sore kakak Niputu Yuni. Kakak Niputu, selamat sore. Itu teman Anda ya, Niputu dari Yuni dari Bali. Kak, coba diangkat Kak, tangannya sebelah kanan Kak. Angkat ke atas Kak. Nah, bentar, yang diangkat tangan, kok kaki? Oh, tangan ya, oke ya. Kakak Niputu masih bisa mengangkat tangannya. Kira-kira warnanya apa teman-teman? Yuk aktifkan suaranya. Warnanya apa? Hijau. Oke. Kenapa tidak kuning Pak? Karena Niputu tidak mengalami penurunan kesadaran ya, terkecuali dia linglung, disoriented, kamu suruh ngangkat tangannya dia nggak bisa mengikuti, maka warnanya kuning. Kalau sudah tidak bisa mengikuti, warnanya merah ya. Oke, satu lagi, kurang lebih 10 menit lagi ya, kita akan bahas triase in hospital ya. Kenapa saya dingin itu? Ya. Apa nih? Beno ada triase in hospital. Beli boren marah bencana. Bang kertas dong. Boren marah bencana. Loh, kok nggak keluar ya? Bentar teman-teman. Bentar, ini kok nggak mau keluar, kenapa ya? Sud nih, sud. Oke, sekarang kita akan bahas triase in hospital. Sistem triase di IGD itu memiliki banyak variasi dan modifikasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Ya. Salah satu rumus yang bisa Anda terapkan adalah ESI, Emergency Severity Index. Ini sangat mudah untuk diaplikasikan dalam dunia pelayanan kesehatan. Di dalamnya terdapat 5 level kategori kegawat daruratan dengan mempertimbangkan keakutan kondisi pasien dan jumlah penolong ya. Jadi teman-teman, sebagai prolog begini. Triase in hospital itu banyak sekali rumus-rumus yang bisa digunakan ya. Sekali lagi, ada yang suka menggunakan ESI, ada yang suka menggunakan PSCS, ada yang suka menggunakan ATS. Monggo, silahkan tinggal dipilih ya. Yang penting Anda tidak boleh menggunakan rumus STAT itu untuk mentriase pasien di rumah sakit, tidak boleh. STAT itu hanya untuk pasien-pasien out hospital ketika terjadi yang namanya mass incident atau insiden korban massal ya.
Oke. Loh, kenapa Pak triase start itu tidak boleh diterapkan di rumah sakit? Coba bayangkan begini. Ada laki-laki parubaya 40 tahun lah ya, datang ke RSUD Sanjiwani dengan keluhan nyeri dada yang hebat menjalar, disertai diaforesis sesak nafas. Oke? Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan EKG oleh Mbok Sukerti dan Bliwayan Sandike. Ya. Ternyata ditemukan adanya ST elevasi di 2,3 AVF di bagian inferior, enzim jantungnya juga meningkat. Itu kan ACS STEMI sumbatan total ya, materi pagi tadi. Coba kalau Anda melakukan triasenya menggunakan STAT, waduh, bisa kacau ya. Laki-laki 40 tahun parubaya datang ke RSUD Sanjiwani, ketemu Bli Sandike, kondisinya masih sadar, ya, masih bisa ngeluh kesakitan. Aduh Bli, sakit Bli. Oh, berarti RW-nya bagus, betul? Betul. Kemudian breathing, dicek sama Mbok Sukerti, ada nggak Mbok Sukerti ini ya? RR-nya ternyata 20 kali per menit, normal, ya kan? Kemudian CRT-nya dipencet, kembali memerah juga kurang dari 2 detik, bahkan tensinya masih 120, oke? Kemudian disability, apalagi si korban ini datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sadar, Mas, menggunakan motor Harley Davidson umpamanya ya, dia berarti kan dia sadar. Coba A, B, C, D nggak ada masalah. Oke, padahal pasiennya ACS STEMI. Kalau kita menggunakan STAT kan tetap warnanya hijau ya. Silakan pergi ke warna zona hijau. Dokternya datang dong ya. Ada pasien nggak? Ada. Berapa? 1 dok. Di mana? Itu di kamar yang warna hijau dok. Aman kok. Airway breathing sirkulasi disabilitasnya aman. Oke. Kalau gitu saya makan dulu boleh? Boleh dok. Katanya gitu kan. Si dokter makan lama banget makannya ini. 2 jam kemudian baru datang ya. Tanya lagi, mana Bli pasiennya? Itu dok, yang di warna hijau. Pas dilihat sama dokternya, pasien udah kayak cangcoran gini ya, udah mati kaku. Wah, kenapa itu? Terjadi SCA, sudden cardiac arrest, yang memang bisa terjadi pada first hour, jam-jam pertama, itu jam kritis, pasca onset, ya, munculnya nyeri dada akibat oklusi arteri koroner ya. Hati-hati ya. Nah, itu gini teman-teman. Satu skenario saja, triase STAT itu tidak mengatasi atau tidak mampu menjawab segala macam persoalan di rumah sakit. Itu baru nyeri dada loh. Belum nanti lagi orang datang dengan tension pneumotorak, ya kan? Datang dengan masif hemotorak, yang ABC-nya juga stabil, ya kan? Wah, ya, bisa salah parkir semua, ya. Maka kalau sudah di dalam rumah sakit, pesan Pak Fuad, Anda gunakan rumus-rumus yang memang sedianya dari awal itu didesain untuk kebutuhan in-hospital triage, ya. Salah satu contohnya adalah ESIC. Nah, ini ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah pasien membutuhkan tindakan life saving yang sesegera mungkin? Berapa lama pasien dapat menunggu? Berapa estimasi jumlah penolong yang dibutuhkan dan bagaimana kondisi vital pasien tersebut ya. Ini gambar algoritmanya ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang masuk di prioritas pertama, waktu tunggunya 0 menit ya. Jadi begitu pasien datang ke rumah sakit, dokter dan perawat harus segera melakukan rapid assessment and rapid treatment. Pengkajian dan penata laksanaan secara cepat itu adalah mereka-mereka yang masuk di P1. Waktu tunggunya 0 menit ya. Siapa mereka Pak? Yaitu merupakan pasien-pasien yang dengan kondisi mengancam jiwa atau kerusakan organ sehingga membutuhkan tindakan life saving yang sesegera mungkin. Langsung saja ya, ini adalah contoh-contoh yang mengancam jiwa. Ada kasus cardiac arrest, ini jelas. P1 membutuhkan resusitasi jantung paru. Respiration arrest membutuhkan intubasi ventilator. Atau distress pernafasan yang berat, saturasi di bawah 90, pasiennya overdosis obat, ini sudah pasti masuk di P1.
ya, karena mengancam nyawa. Karena mengancam. Atau pasien-pasien ACS STEMI tadi juga harus masuk di P1, itu mengancam nyawa jelas ya. Nah teman-teman, tidak hanya sesuatu yang mengancam nyawa, tetapi hal-hal lain yang mengancam organ itu juga harus masuk di P1. Contohnya apa sih Pak? Tidak mengancam nyawa tapi mengancam organ, ya tadi kejadian kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom itu nggak mengancam nyawa teman-teman, tapi mengancam organ. Ya, organ di bagian distal bisa terjadi nekrosis atau injury. Ya, bisa dilakukan amputasi bahkan seperti kasus teman saya tadi. Itu juga harus masuk di P1. Ya. Contoh P1 yang lain apa Pak? Mengancam organ, mata kena tetes Alteco ya, itu juga masuk di P1. Nggak mengancam nyawa tapi mengancam organ ya. Kemudian yang masuk di prioritas yang kedua yaitu high risk situation, kondisi yang sangat beresiko tinggi. Pak, contohin dong Pak kondisi yang beresiko tinggi sehingga nanti kita harus memasukkan di P2 Pak. Waktu tunggunya hanya 10 menit ya kan Pak? Betul ya. Contohnya adalah orang yang mengalami serangan hipertensi. Tensinya tinggi banget. Umpamanya 240 per 200. Wah, gitu kan? Tinggi banget tuh. Nah, di satu sisi dia juga mengalami nyeri kepala yang sangat berat. Dan itu eskalasi nyerinya makin lama makin meningkat, keliengan korban. Nah, pasien-pasien seperti itu, ini contoh yang high risk, teman-teman. Jadi kalau tidak segera kita turunkan tensinya, bisa terjadi yang namanya pecahnya pembuluh darah yang ada di kawasan otak, ya. Terjadi stroke hemorrhagic. Kemudian yang kedua adalah confused lethargic disoriented. Satu kata untuk orang ini. Dia mengalami penurunan kesadaran, ya. Penurunan kesadaran, tetapi ya airway, breathing, sirkulasi dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang aman, dalam kondisi yang stabil. GCS antara 9 sampai 12. Paham ya? ABC stabil, cuman masalahnya dia mengalami penurunan kesadaran, GCS-nya pada rentang 9 sampai 12. Cedera kepala apa kira-kira? Cedera kepala sedang, ya. Itu masuk di P2. Kalau cedera kepala berapa? P1. Itu mengancam nyawa ya. Bisa terjadi herniasi otak yang tadi disampaikan oleh Dr. Habib. Kemudian yang terakhir yang juga masuk di P2 itu adalah severe pain or distress. Pasien yang mengalami nyeri yang teramat sangat, eskalasinya naik terus. Contohnya apa Pak? Nyeri akibat trauma amputasi. Ya, jarinya kepotong, ya, kena pedang, kena celurit, ya, oke, berantem sama rivalnya, ada ujung-ujung saraf yang terpotong, waduh, nyeri banget, itu masuk di P2, ya, waktu tunggunya 10 menit, ya. Contoh kasus yang masuk di P2 adalah serangan asma akut, abdomen akut, luka serangan listrik. Ini semua masuk dalam kategori tindakan yang atau kejadian yang high risk situation, ya. Kemudian P3. P3 itu waktu tunggunya 30 menit. Ya, yaitu pasien-pasien yang membutuhkan evaluasi yang mendalam dan pemeriksaan klinis yang menyeluruh sehingga perlu kolaborasi dengan beberapa SDM lintas profesi. Jadi yang masuk di P3 kata kuncinya apa teman-teman? Dia membutuhkan SDM lebih dari 1. Nah, butuh penolong lebih dari 1. Nih, kita lanjutkan dulu ya. Sebelum menetapkan pasien untuk SI tingkat 3, perawat perlu melihat tanda-tanda vital pasien dan memutuskan apakah pasien berada pada kriteria usia yang sesuai. Jika tanda-tanda vital berada di luar kriteria, maka petugas triase harus melakukan upgrade trias. Tidak jadi masuk ke P3, melainkan harus masuk ke P2. Loh Pak, kenapa harus masuk di P2? Karena di P2 itu SDM-nya lebih banyak, ya, alat-alatnya lebih mumpuni, lebih lengkap. Kemudian waktu tunggunya juga jauh lebih
singkat ketimbang yang ada di P3 ya. Nah, teman-teman, sebelum Anda memutuskan benar-benar pasien ini di P3 atau P2, kan ngambang tuh. Anda perlu untuk menilai TTV-nya. Kalau TTV-nya dalam batasan yang normal, is okay, kita letakkan di SI yang ketiga. Tetapi kalau TTV-nya sudah unstable, hemodinamiknya tidak stabil, maka lakukanlah upgrade triase. Tidak jadi masuk di P3, naik ke P2. Nah, teman-teman, ini adalah TTV yang dimaksud ya, yang diukur HR, RR, saturasi. Yang di bagian paling kiri ya, paling kiri, ini adalah usia. Kalau usianya kurang dari 3M, berarti kurang dari 3 bulan. Dikatakan tidak stabil manakala heart rate-nya lebih dari 180, RR-nya di atas 50, saturasi kurang dari 92%. Kemudian ada lagi 3M sampai 3Y, 3 bulan sampai 3 tahun, Y itu years, tahun ya. Heart rate-nya di atas 160, RR-nya 40 lebih, saturasi di bawah 92. Ada lagi rentang usia teman-teman, 3 sampai 8Y. Dikatakan tidak stabil bila mana heart rate-nya di atas 140, RR-nya 30, saturasi kurang dari 92. Dan terakhir, usia di atas 8 tahun, heart rate-nya 100, RR-nya lebih dari 20, saturasi di bawah 92. Nah, teman-teman, saya paham keluhan Bapak Ibu sekalian ya. Pak, saya ini sudah sepuh, Pak. Atau Pak, kami ini masih muda tapi susah dalam perihal menghafal nilai normal, Pak. Apakah ada jembatan, Pak, untuk mempermudah yang kaitannya dengan vital sign ini, Pak? Oh, ada, teman-teman. Ada. Apa? Kalau kita berpatok pada usia, kemudian heart rate dan RR kan berubah-ubah tuh. Tapi ada satu hal yang tidak berubah di situ. Apa? Saturasi, ya kan? Berapapun level usianya, kalau saturasi masih di atas 92, kita melakukan triase dengan menggunakan pendekatan SI, itu masih disebut stabil. Tetapi kalau kurang dari 92, ya, kita menggunakan rumus SI, mereka nyebut sudah tidak stabil. Nah, jadi gampang ya. Sebelum Anda benar-benar memutuskan dia berada di SI tingkat 3, lihatlah saturasi. Kalau saturasi masih di atas 92 is okay, dia masih aman ya. Contoh prioritas yang ketiga adalah sepsis yang memerlukan pemeriksaan laboratorium, radiologis dan EKG. Ada orang sepsis, ya kan? Untuk diagnosis pastinya kan dokter perlu tuh satu orang laboran untuk ngambil sampel darah, ya. Oke. Kemudian butuh seorang radiologis, siapa tahu terjadi infeksi pada area pernapasan, paru, bronkitis dan seterusnya, ISPA, ada nggak di foto ronsen torak umpamanya, ya. Kemudian EKG, butuh satu orang perawat untuk melakukan pemasangan EKG, apakah ada aritmia atau tidak, ya kan? Dampak dari sepsis yang terjadi gitu. Jadi dia butuh satu orang laboran, satu orang radiolog, satu orang perawat. Itu artinya kan 3 orang ya, berarti sudah lebih dari 1. Jangankan 3 orang, 2 orang aja sudah dianggap banyak gitu. Dan harus masuk di P3. Nah, ini masuk di P3 teman-teman, tapi dengan catatan apa tadi? Saturasinya di atas 92. Tetapi kalau saturasinya sudah sangat rendah, TTV-nya terganggu, hemodinamik terganggu, ya harus naik di P2 ya. Kemudian yang di P4 itu merupakan pasien-pasien yang memerlukan hanya satu macam sumber daya perawatan di IGD. Contohnya siapa, Pak? Pasien BPH, benigna prostat hipertrofi, yang memerlukan kateter urin karena terjadi apa? Retensi uri. Urinnya nggak bisa turun, tidak bisa keluar ya melalui uretra. Kenapa? Karena orifisium uretrae internus terjepit oleh prostat yang membesar ya, sehingga terjadi retensi uri, perlu dilakukan pemasangan kateter ya.
Nah, yang namanya pemasangan kateter ini kan bisa dilakukan satu orang, ya kan? Oke, kan tidak harus 2 orang kan, masang kateter masa 2 orang. Kalau 2 orang terjadi sengketa, ini yang megang siapa? Kan gitu ya, 1 orang saja bos, megang sekaligus masang ya. Oke. Atau contoh yang lain adalah fulnus laceratum yang membutuhkan heading sederhana ya. Ada orang naik pohon, kondisinya hujan-hujan seperti di Ciputat ini, karena licin dia jatuh. Ternyata di pohon itu ada paku yang nancap, robek. Ya kan? Dibawa ke rumah sakit terdekat. Waduh, robeknya cuma dikit kok. Ya, ini cukup mah di hacking, selesai, pada terkontrol, suntik ATS, kelar. Ya, pasien silakan pulang kembali. Hanya butuh 1 orang maka masuk di P4. Kalau tidak butuh sama sekali, itu masuk di P5 ya. Merupakan pasien-pasien yang tidak memerlukan sumber daya yang lain. Pasien ini hanya memerlukan pemeriksaan fisik dan anamnesis tanpa adanya pemeriksaan penunjang. Pengobatan pada pasien P5 umumnya juga per oral. Ya. Contohnya common cold, masuk angin. Ya, orang masuk angin badan baru meriang dikit ke UGD, udah pasti itu P5 ya. Dikasih obat, suruh pulang, istirahat yang cukup, besok sembuh kembali. Oke, contoh yang lain akne, eksoriasi dan lain sebagainya. Intinya dia tidak memerlukan sumber daya yang lain yang ada di IGD ya, dia hanya butuh pemeriksaan sederhana saja kok. Kemudian bisa dilakukan perawatan rawat jalan ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan. Yuk sekarang aktifkan kembali video dan mikrofonnya ya. Salah satu contoh triase yang bisa kita terapkan di rumah sakit tadi apa teman-teman? Ayo izin apa? SC. Kepanjangan dari apa? Emergency Severity Index. Emergency Severity Index. Di dalamnya ada berapa prioritas? 5. Yang masuk di P1 siapa teman-teman? P1 Pasien siapa? hanya menunggu Dengan kondisi yang mengancam jiwa. mengancam jiwa. Betul ya. P1 itu kata kuncinya adalah kondisi-kondisi yang mengancam jiwa atau mengancam organ. Nah, udah itu aja. Sehingga memerlukan tindakan sesegera mungkin. Kemudian yang masuk di P2, tadi ada 3 kelompok ya. Yang pertama adalah high risk situation, kondisi yang sangat beresiko tinggi. Kemudian yang kedua, lethargic, disoriented, ya, mengalami penurunan kesadaran, GCS-nya 9 sampai 12, tapi airway, breathing, sirkulasi oke, nggak ada masalah. Kemudian satu lagi yang juga masuk di P2 adalah severe pain, nyeri yang teramat sangat. Kemudian yang masuk di P3 teman-teman membutuhkan SDM berapa tadi? Lebih dari lebih dari 1. Tapi dengan catatan apa tadi? Dengan catatan TTP-nya stabil. Dikatakan stabil bila mana saturasi lebih dari berapa teman-teman? Aktifkan suaranya. Lebih dari 92%. Lebih dari 92%. Kalau ternyata saturasinya di bawah 92, apa yang kita lakukan? upgrade trias. P2 tidak jadi masuk ke P3, harus ke P2. Kemudian yang masuk di P4 siapa teman-teman? P4 Hanya membutuhkan 1 SD. Satu penolong. Satu tindakan. ya, 1 SDM. Contohnya tadi fulnus laceratum sederhana, tindakan pemasangan urin. Ya. Kemudian yang masuk di P5 siapa? Yang masuk di P5 siapa teman-teman? Pengobatan rawat jalan. Yang tidak menggunakan SDM. Bukan sumber daya. Bukan sumber daya. Tidak membutuhkan sumber daya sama sekali. Bisa dilakukan perawatan rawat jalan atau pengobatan per oral. Luar biasa ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Apakah ada hal-hal yang ingin didiskusikan? Oke ya.
Yuk, kalau ada hal-hal ingin ditanyakan, silakan. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Anda boleh mengaktifkan video dan juga mikrofonnya. Ya, silakan. Ya, ada teman-teman? Ya, ternyata 2 hari ini cukup melelahkan ya teman-teman ya. Lelah nggak teman-teman? Yang dari Bali lelah ya. Yang dari Tangerang lelah nggak? Oke. Tapi oke ya. Tapi teman-teman ya ngantuk ya. Tapi lebih lelah lagi kalau kita pelatihan BTJLS sebelum pandemi 5 hari kita offline ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada hal yang ingin didiskusikan kembali, saya rasa cukup. Waktu juga sudah menunjukkan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya kita harus segera closing, ya, closing. Kemudian teman-teman istirahat dan selalu pantau WhatsApp group ya, karena dari admin kami biasanya akan mengirimkan assignment atau penugasan yang harus teman-teman kerjakan, ya kan, untuk meningkatkan wawasan dan untuk menambah nilai ya. Itu saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah mempercayakan pelatihan ini bersama Pro Emergency. Saya tegaskan dalam kesempatan kali ini bahwa pilihan teman-teman untuk melakukan pelatihan BTJLS, baik yang baru pertama kali atau yang resertifikasi, itu merupakan pilihan yang tepat ya. Karena ProM sekali lagi merupakan ITC resmi dari AHA, International Training Center ya, atau kantor cabang AHA yang ada di Indonesia itu ya Pro Emergency ya. Jadi materi baik trauma maupun kardiak yang kita bagikan 2 hari ini bersama narasumber yang luar biasa tadi, Dr. Hadi. Luar biasa loh, Dr. Hadi jarang-jarang mau ngajar Zoom ya, tapi untuk warga Bekasi, Bali, kemudian Bogor, beliau sampai turun gunung ya, dan sharing ilmu langsung untuk rekan-rekan semuanya. Baik yang trauma maupun kardiak sekali lagi itu sudah kami sesuaikan dengan update terbaru dari AHA 2020 dan dari ATLS ya, Advanced Trauma Life Support edisi terbaru ke-10 ya, yang terbit pada tahun 2018. Oke, pesan moral sekarang, ilmu yang sudah disampaikan tolong jangan dilupakan ya. Dosa-dosa masa lalu tolong jangan dilakukan lagi. Apa Pak dosanya Pak? Dosanya itu setiap kali mendapatkan ilmu, ilmunya hanya numpang lewat ya kan? Disposable, betul? Hari ini diajarkan, besok lupa. Besok diingetin lagi, besoknya lagi lupa lagi ya. Ketemu pasien kecelakaan gitu-gitu lagi cara nolongnya ya, yang ada mati lagi ya. Oke, jangan sampai ya, pertahankan knowledge Anda itu sampai 4 tahun lagi ke depan sampai kita resertifikasi ulang kaitannya dengan BTJLS ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Masih ada sesi luring yang mana Anda akan mempraktekkan seluruh materi yang sudah kami sampaikan ya. Ini saya juga berpesan ya, tolong siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk instruktur yang ada di luring. Kalau memang teman-teman masih bingung yang disampaikan melalui daring ya, agar hasilnya lebih maksimal. Buatlah instruktur kami itu lemas ya, yang penting Anda puas. Saya ingin ngetes aja, kan jargonnya teman-teman itu, wah Anda puas, kami makin beringas. Waduh ya, coba aja besok dites Mas ya. Oke ya, kira-kira lemas apa beringas ya. Oke. Yuk itu saja teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama teman-teman. Pak, makasih Pak. Sama-sama teman-teman. Oke teman-teman. Iya sama-sama. Boleh istirahat, boleh live teman-teman. Ya Pak, terima kasih. Ya.
Bantu grup WA-nya ya, teman-teman ya. Ngai kuis malu marah postas nah. Banyak masuk jangan ternyata. Nih mau kuis dua kuis. Mana link kuisnya kok ada. Itu ada. Aduh.